Sexual education merupakan satu bagian yang penting untuk kita mungkin sama-sama melihat gitu ya. Ketika kita membahas mengenai seksualitas, itu merujuk kepada jenis kelamin yang berdasarkan faktor biologis, hormonal, dan psikologis. Ya, Bapak Ibu, ketika kita membahas mengenai seksualitas, yang ada di pikiran kita biasanya tentang kelamin, peran, identitas gender, orientasi seksual, ataupun berhubungan dengan reproduksi. Dan biasanya ketika membahas mengenai seksualitas ini, diekspresikan di dalam pikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, kemudian nilai, perilaku, termasuk peran dan relasi ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau membahas mengenai seksualitas ini cukup kompleks sebenarnya ya. Kalau kita membahas bukan hanya sekedar jenis kelamin, tetapi ada unsur-unsur psikologis di dalamnya. Kalau Bapak Ibu melihat saat ini tuh banyak banget ya masalah-masalah kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Baru-baru ini saya lihat ada di berita bahwa ratusan siswi di Ponorogo hamil di luar nikah. Lalu karena belum cukup umur, jadi kayak minta dispensasi ya gitu di KUA gitu. Karena kan kalau misalnya pernikahan itu kan biasanya 18 tahun gitu, yang dianggap cukup umur. 18 untuk perempuan, 21 sepertinya 21 tahun ya buat laki-laki, seperti itu ya yang saya tahu ya gitu. Nah, di sini rata-rata 14 sampai 17 itu sudah ya harus mau minta dispensasi karena kondisi sudah hamil di luar nikah. Kemudian ada juga kasus ayah kandung yang menghamili anak usia 12 tahun. Lalu ada kasus juga tentang pria di Jakarta Barat mencabuli bocah 7 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat di data di Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, itu tercatat di tahun 2019 ada 6.454 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Lalu meningkat 8,14% di tahun 2020. Lalu meningkat lagi di 2021 itu 25%. Sehingga ini menurut saya menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan gitu. Kalau masuk usia remaja memang remaja ini kayak sudah mulai rasa keingintahuan yang cukup tinggi. Apalagi kalau misalnya sudah berbeda culture. Sebenarnya mungkin anaknya ini tahu ya gitu ya kalau itu tuh sesuatu yang mungkin tidak disukai sama orang tuanya gitu. Cuma karena dia punya rasa keingintahuan yang cukup tinggi, akhirnya jadi kayak pengen coba mungkin ya. Dan memang cukup sulit ya kalau misalnya perbedaan culture gitu ya, karena kan parenting yang sudah dibentuk dari awal ke anak-anaknya gitu kan, ya sudah mungkin mendarah daging, cuma nggak bisa nih kayaknya meredakan rasa ingin tahu, atau misalnya memang mengikuti gaya pergaulan yang sudah ada di sana gitu. Ya biasanya kalau remaja-remaja begini rasanya pengen ikutin tren gitu kan. Nah, rasa keingintahuan yang cukup besar ini tetapi kadang-kadang tidak didukung dengan pemahaman resiko yang akan dihadapi. Nah, ini sering banget nih terjadi sama remaja-remaja nih. Banyak yang misalnya di beberapa kasus juga kalau misalnya orang tua bilang enggak, remaja malah makin pengen tahu gitu. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Apa alasan logisnya gitu. Justru mereka pengen coba yang nggak tahu, yang dikatakan tidak ini gitu kan. Dia pengen dia bisa tahu sendiri dan akhirnya bisa memutuskan sendiri apa yang dimau. Biasanya itu terjadi di remaja begitu. Makanya muncul bantahan-bantahan yang mereka menganggap mereka pengen tahu kenapa harus dilarang gitu ya. Nah, biasanya di dalam beberapa riset ditemukan kalau misalnya remaja yang melakukan seks pranikah gitu ya, itu sering banget ada perasaan takut, ada perasaan cemas, ada perasaan depresi, perasaan berdosa, kadang-kadang sampai rendah diri kalau misalnya sampai mengalami kehamilan, karena sebenarnya anak-anak usia begini tuh belum siap gitu untuk misalnya menghadapi tahap yang lebih lanjut gitu ya. Pendidikan seksual itu sangat penting ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita membahas